Ujian promosi doktor Saudara Muhammad Roni SHMH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudara Muhammad Roni SHMH dibuka dan dipimpin oleh pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Muhammad Roni SHMH dengan ini saya nyatakan dibuka. Pedel dipersilahkan menjemput promovendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Promovendus dipersilahkan menuju podium. Ya. Sebelum ujian dimulai, kami persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Maroni SHMH memperkenalkan promovendus kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim penguji beserta seluruh anggota, hadirin yang saya hormati, Promovendus Muhammad Roni SHMH dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Agustus 1985 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dari Bapak Jainal Abidin Shah dan Ibu Rita Gustiana SPD. Mempunyai seorang istri yang bernama Dini Rizka Pratiwi SHMH
dan 3 orang anak yang bernama Muhammad Tatan Al-Fazli, Muhammad Basa Al-Fariski, dan Malika Farisa Al-Munira. Pendidikan Promovendus Sekolah Dasar Fransiskus 1 Tanjung Karang lulus tahun 1998, SMP Negeri 2 Bandar Lampung lulus tahun 2001, SMA Negeri 3 Bandar Lampung lulus tahun 2004, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2009, dan magister ilmu hukum di Universitas Lampung tahun 2018. Tahun 2019, Promovendus terdaftar sebagai mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum kelas kerjasama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini Promovendus bertugas sebagai kasih intel pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji, Ketua Penguji Rektor Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakilkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Suripto Dwi Yuwono, Penguji Eksternal Bapak Dr. Aliansah SHMH, Penguji Internal dari Universitas Lampung Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH, Penguji Internal Universitas Lampung Dr. HS Tisnanta SHMH, Penguji Internal Universitas Lampung Dr. Heni Siswanto SHMH, Dekan Fakultas Hukum Unila sekaligus Penguji Internal Bapak Dr. M. Fakih SHMH, Sekretaris Penguji Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Profesor Dr. Muhammad Akib SHMH Enhum, Kopromotor Ibu Dr. Erna Dewi SHMH, dan Promotor Bapak Profesor Dr. Mahroni SHMhum. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promovendus untuk mempresentasikan disertasi maksimal 15 menit. Kepada Promovendus kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan Promovendus untuk membacakan disertasi Promovendus yang judulnya adalah Konstruksi Tuntutan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Demi Keadilan. Next. Baik, pendahuluan. Latar belakang dalam disertasi Promovendus adalah proses penegakan hukum melalui peradilan yang di dalam hal tersebut adalah jaksa sebagai pengendali perkara yang berdasarkan asas dominus litis untuk melakukan penuntutan secara merdeka berdasarkan alat bukti, dan pertanyaan apakah jaksa tersebut bisa untuk melakukan tuntutan bebas. Next. Proses penegakan hukum melalui peradilan, jaksa sebagai penuntut umum yang tadi sudah disampaikan bahwa secara merdeka dan berdasarkan alat bukti, dan di sini ada problematika tentunya dalam penyidikan, dalam persidangan, ataupun dalam penentuan alat bukti yang pada saat dilakukan penuntutan. Disinilah timbul judul yaitu Konstruksi Tuntutan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Demi Keadilan. Next. Adapun permasalahan dalam disertasi ini adalah bagaimana sih kondisi dari existing jaksa penuntut umum dalam penerapan tuntutan bebas. Yang kedua, mengapa perlu adanya konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum demi keadilan. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah bagaimanakah konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum tersebut untuk keadilan. Jadi permasalahannya ada 3 dalam disertasi saya. Berikut adalah kerangka pemikiran mengerucut kepada mengkonstruksikan tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum. Next. Dalam disertasi saya dibuat metode penelitian yaitu hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Artinya lewat buku-buku
baca serta langsung kepada narasumber terkait konstruksi tuntutan bebas itu seperti apa. Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan status approach dan case approach serta pendekatan socio-legal approach konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kita mewawancarai ada beberapa narasumber dan beberapa case yang saya masukkan ke dalam disertasi tersebut. Next. Fungsi kejaksaan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana, independensi penuntutan serta tujuan penuntutan. Next. Kajian umumnya adalah bagaimana sih fungsi kejaksaan dalam konteks ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, fungsi kejaksaan tersebut di dalam sistem peradilan pidana, ada di penyidikan, penuntutan, sampai dengan menjaga integritas sistem hukum tersebut. Yang ketiga, diferensiasi fungsional antar instansional pada penegakan hukum pidana. Dalam hal ini ada diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada juga pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana berbasis humanisme mewujudkan tujuan dari penuntutan tersebut. Artinya dalam belakangan ini hukum yang humanis lebih diterima oleh masyarakat. Next. Bab 3, kondisi existing jasa penuntut umum dalam penerapan tuntutan bebas. Oke. Di disertasi tersebut saya menuliskan bahwa bagaimana sih, apa sih penyidikan, surat dakwaan, apa kelemahannya, bagaimana praktek penuntutan oleh jaksa penuntut umum, apakah menggunakan alat bukti atau hanya mendengarkan dari perintah dari pimpinan, apa problematika penuntutan dan tuntutan bebas, serta diskresi penuntutan yang dilakukan demi keadilan. Next. Urgensi konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum demi keadilan. Dalam bab ini dibahas bahwa bagaimana urgensi, apakah termasuk tuntutan bebas itu termasuk urgensi dari proses penuntutan atau dari jaksa penuntut umum. Di sini saya terangkan menjadi 4, yaitu paradigmanya penuntutan yang humanis seperti apa, keterbatasan fungsi kejaksaan pada proses penyidikan itu seperti apa, fungsi pembuktian oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan korelasi penuntutan dan tujuan dari pemidanaan tersebut apa. Kemudian kejaksaan, dalam fungsi kejaksaan dalam proses penyidikan kurang begitu dominan karena penyidikan untuk perkara tindak pidana umum disidik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Next. Konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum demi keadilan. Oke. Di sini diuraikan bagaimana harmonisasi interindependensi antar lembaga penegak hukum, yang mana unsur lembaga penegak hukum mempunyai independensi, kepolisian mempunyai independensi, kejaksaan mempunyai independensi, pengadilan juga mempunyai independensi. Dalam hal tersebut, dalam penegakan hukum harus ada interindependensi yang merupakan temuan baru dari disertasi saya. Optimalisasi fungsi jaksa penuntut umum dalam proses penyidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Fungsionalisasi prinsip dominus litis dalam melakukan penuntutan dan pedoman penuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum. Pedoman teknis dalam hal ini sangat diperlukan karena pedomannya sudah ada tapi pedoman teknisnya belum ada. Next. Penutup, simpulan dari disertasi saya adalah kondisi existing jaksa penuntut umum menerapkan tuntutan bebas adalah alasan bahwa tugas utama jaksa penuntut umum adalah memastikan keadilan yang dilakukan. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan alat bukti, menganalisa kasus, memutus apakah seorang harus dituduh atau dibebaskan. Yang kedua, perlu adanya konstruksi tuntutan bebas dikarenakan bahwa tuntutan bebas merupakan elemen krusial untuk mencapai keadilan. Konsep ini mencerminkan pengakuan terhadap prinsip presumption of innocence atau presumpsi tidak bersalah yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menyesuaikan tuntutan demi kepentingan publik dan fakta kasus serta keadilan. Konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum demi keadilan dalam kaitannya dengan penerapan
tuntutan bebas adalah bahwa penuntut umum merupakan representasi dari lembaga kejaksaan yang melaksanakan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip dominus litis oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan serta menyusun pedoman penuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum. Next. Implikasinya, secara teoretik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan akademik terkait penerapan tuntutan bebas demi keadilan pada prakteknya nanti. Sedangkan secara praktik, penelitian dapat membantu dalam memahami proses dan pertimbangan yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan bebas atau tidak. Ia dapat meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini dapat membantu dalam menyoroti pertimbangan etis yang terlibat dalam proses hukum, terutama dalam hal bagaimana keputusan dari jaksa penuntut umum mempengaruhi keadilan dari hak individu dengan memahami lebih baik tentang konstruksi tuntutan bebas. Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi setiap hak-hak dari terdakwa yang berada di persidangan serta apakah terdakwa tersebut dijamin cukup baik atau tidak, apakah haknya diberikan atau tidak, serta tidak dalam proses hukum yang berkeadilan. Next. Saran, pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan kejaksaan untuk meminimalisir. Dalam hal penyidikan perlu diawasi serta diikutsertakan jaksa penuntut umum agar terjadi keselarasan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dengan tujuan tidak terjadinya bolak-balik berkas, serta sama dengan RUU KUHP yang baru yang menjadikan jaksa penuntut umum pada saat penyidikan itu mendampingi penyidik agar terjadi keadilan dan kebenaran material. Dan diperlukannya reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Next. Terima kasih. Mohon izin, itu isi disertasi dari Promovendus. Mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ini dimulai dari saya mewakili Rektor. Apa yang Saudara sudah tuliskan di dalam disertasi ini muncul suatu rekomendasi yang nanti mudah-mudahan bisa digunakan di institusi yang Anda sekarang ada. Nah, yang pertama tadi diminta dari rekomendasinya pemerintah perlu melakukan suatu penguatan kelembagaan. Mungkin bisa disampaikan secara real apa sih yang rekomendasi, karena ada Pak Kasintel di sini. Apa yang bisa dilakukan sehingga ini bisa dilakukan di kelembagaan kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri sehingga bisa dilakukan dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat sampai saat ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Anda bisa dipromosikan menjadi doktor. Kami persilakan. Terima kasih atas pernyataan dari yang amat terpelajar Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. Izinkan Promovendus untuk menjawab. Mohon izin. Penguatan kelembagaan kejaksaan sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kejaksaan mempunyai asas, yaitu asas dominus litis. Artinya dominus litis tersebut adalah pengendali perkara. Sedangkan di dalam prakteknya instansi penyidikan, instansi penuntutan dan juga pengadilan ada sendiri-sendiri yang membuat masing-masing mempunyai independensi. Artinya independensi dari instansi kepolisian, independensi dari instansi kejaksaan, dan independensi dari pengadilan sendiri. Hal ini diperlukan, penguatan diperlukan karena jaksa sebagai pemegang atau pemilik perkara dalam penyidikan perkara tindak pidana itu sangat minim sekali untuk campur di urusan penyidikan. Artinya apa? Di dalam penyidikan yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia,
itu tidak diikutsertakan satupun jaksa penuntut umum di situ. Artinya, pada saat nanti jaksa penuntut umum akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan si kepolisian kepada pengadilan, apabila melenceng dari berkas perkara, penuntut umum nanti yang akan kelabakan bagaimana ini, terus kok fakta di persidangan tidak sesuai sama berkas perkara, sedangkan inilah diperlukannya konstruksi tuntutan bebas. Karena apa? Karena memang orang kalau dia masuk ke persidangan, kalau dia tidak bersalah, tidak ada bagaimana mekanisme untuk melakukan tuntutan bebas, keadilan di sana tidak akan tercapai, Bapak. Jadi mungkin seperti itu jawaban dari Promovendus. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya adalah kami persilahkan kepada penguji eksternal Bapak Dr. Aliansah SHMH. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Penguji, Wakil Rektor 2, juga yang kami hormati Sekretaris Penguji, sekaligus sebagai Kepala Kaprodi dan penguji internal, promotor dan kopromotor. Bapak Ibu hadirin, ada saya lihat ini rekan-rekan dari Jaksaan ini, Kasih Pitsus Pesawaran. S3 juga? Belum ya? Ikutlah S3. Pada kesempatan ini Pak Warik ini terima kasih udah yang ketiga kalinya ini. Pak Dekan Fakultas Hukum, saya sebagai penguji eksternal ini, yang saya uji-uji ini adalah junior-junior saya semua ya, bidang intel semua ini jajaran saya Pak Dekan di jajaran intel. Tapi kalau sekarang harus ini bener dong ya, harus siap nih. Siap. Iya, ini saudara ini tuntutan bebas, saya setuju. Tadi Pak Ketua penguji kita ada apa rekomendasinya, ya kan? Apa saudara ini berani menyampaikan rekomendasi-rekomendasi tadi? Karena memangnya ada apa sih? Sekarang nih tuntutan bebas itu keadaan sekarang ini seperti apa? Sehingga saudara ini punya rekomendasi, ada judulnya ini, disertasi saudara ini untuk keadilan lagi. Emangnya sekarang nih nggak mencapai keadilan ini, saudara Promovendus? Tolong saudara jelaskan dulu kondisi existingnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Aliansah SHMH, selaku penguji eksternal, dan yang saya banggakan Pak Asitel. Terima kasih sudah datang dan menguji saya hari ini. Mohon izin Promovendus untuk menjawab bahwa pada masa sekarang ini jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan itu menjalani proses yang sangat panjang. Artinya apa? Sebelum melakukan tuntutan, jaksa penuntut umum ini menerima terlebih dahulu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian. Setelah itu, ditunjuklah jaksa penuntut umum untuk menangani perkara tersebut. Setelah itu, berkas perkara masuk dari kepolisian. Dilanjutkan dengan diteliti dengan cermat apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil material untuk dilimpahkan ke persidangan. Apabila berkas tersebut belum, saudara Promovendus, syarat formil material tadi apa? Berkas perkara ini. Syarat formilnya apa aja? Syarat formil seperti surat perintah penangkapan, keabsahan penyidikan. Kalau material alat-alat bukti yang akan diajukan ke persidangan, Pak. Ya, sekarang ini kan begini. Tadi saudara menyampaikan bahwa jaksa itu ada asas non-nusitis. Ini JPU atau struktural kita. Kan di situ sebutkan jaksa penuntut umum ya. Baik. Bukan
bukan pimpinan kita. Saya setuju dengan pendapat saudara ini. Jaksa penuntut umum itu harus ada kemandirian. Ya. Mungkin ini bisa dijelaskan. Baik. Pada saat saya lanjutkan, mohon izin Bapak. Pada saat jaksa melakukan penuntutan, itu jaksa yang menyidangkan perkara, yang tahu persis, yang tahu betul bagaimana perkara itu harus dituntut. Jadi jaksa tersebut harus menghadap. Kalau di daerah dia namanya kasih tindak pidana umum Bapak, untuk mengkonstruksikan berapa atau bagaimana kita tuntut ini orang karena kesalahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa jaksa penuntut umum tersebut berbeda pendapat dengan kasih tindak pidana umum. Nah, nanti seterusnya setelah berkonsultasi dengan kasih tindak pidana umum, jaksa penuntut umum dan kasih tindak pidana umum akan melanjutkan konsultasi tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Artinya apa? Ada mungkin di situ permasalahan tidak atau ada perbedaan pendapat harus dituntut bagaimana, sedangkan yang ada di lapangan, yang melakukan sidang, yang tahu alat buktinya seperti apa, itu adalah jaksa penuntut umumnya. Jadi apa dalam hal ini penuntut umum menilai bahwa jaksa tersebut masih belum independen. Artinya apa? Masih terpengaruh dengan perintah dari atasan. Terima kasih. Itu kondisinya sekarang ini. Ya. Berarti ada permasalahan apa di situ tuh? Permasalahan yang sekarang ini apa? Di tuntutan bebas itu. Di tugas jaksa itu, karena saudara tadi menyebutkan juga kalau penuntut umum itu tidak pernah ikut campur dalam penyidikan. Itu kalau perkara pidum. Ya kan? Kalau perkara piksus, kan kita juga sebagai penyidiknya ini. Ya, coba ini tolong saudara gambarkan apa sih problem permasalahan di tuntutan bebas yang sekarang ini, di mananya gitu. Baik. Lanjut, silakan. Terima kasih Bapak. Jadi mohon izin Bapak, alat bukti yang digunakan ada alat bukti yang kita tampilkan pada saat persidangan, bukanlah alat bukti alat bukti yang diperoleh, bukan ditampilkan ya. Ya siapa? Alat bukti yang diperoleh dari fakta persidangan. Ya. Pasal 184 itu keterangan saksi, ahli, ya, keterangan terdakwa, bukti surat, petunjuk itu, ya. Jadi ada itu 5. Itu yang terungkap di persidangan. Siap, itu yang Ya kan? Yang terungkap di persidangan itulah yang kita jadikan untuk menyatakan menuntut seseorang itu. Apakah terbukti dia melakukan tindak pidana ataupun tidak? Artinya dalam hal ini kalau saudara penuntut umum itu menyatakan tuntutan bebas, berarti kan tidak adanya alat bukti yang mendukung adanya suatu peristiwa pidana. Ya, saudara jelaskan dari apa sih sebenarnya problem di sini ini? Ya, mohon izin Bapak. Pada saat penyidikan seperti yang saya sampaikan tadi, penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum itu tidak campur di dalam penyidikan. Dalam hal ini, pada saat di persidangan, suatu ketika ada pengalaman saya juga pada saat menangani perkara, itu apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan itu tidak sama seperti apa yang ada di dalam berkas perkara. Artinya apa? Bukti yang dipakai atau bukti yang akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan, bukan yang ada di dalam berkas perkara. Artinya apa? Di situ makanya mohon izin saya dalam disertasi saya itu ada harmonisasi antara penyidik dan penuntut umum itu harus ditingkatkan, dan senada dengan RUU KUHP yang baru yang menyatakan bahwa pada saat penyidikan penuntut umum ada di situ untuk mengawasi penyidikan itu. Saudara Paulus ya, sebenarnya pada saat P16 itu diterbitkan, ya itu sebenarnya penuntut umum sudah bisa berkoordinasi dengan penyidik. Ya betul kan, kasih pisus ya, betul. Jadi mungkin maksud saudara perlu ditingkatkan lagi, ada dibuatkan semacam forum resmi, ya kan? Karena sekarang P19 cuma sekali saja, ya. Jadi harus itu dibuatkan formatnya apa ini,
koordinasi dengan penyidik ini kan. Jangan sampai berkas itu bolak-balik memang betul, karena itu tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya dengan itu. Ya, saya bisa memahami maksud saudara apa kondisi existing, kelemahan-kelemahan permasalahan di situ kan. Selanjutnya tadi ini kan suatu bentuk kritik terhadap kebijakan tuntutan bebas demi keadilan. Sebenarnya apa sih kepentingan saudara di sini, urgensinya itu tuntutan bebas ini? Karena sekarang ini saudara Promopedus ya, kita barusan aja nuntut bebas ini. Tuntutan bebas kepada mantan kasat narkoba ya, kasat narkoba Lampung Selatan. Itu tuntutan bebas itu. Tuntutan bebas kalau nggak salah sudah ada putusan tuntutan mati, ya. Maaf ya, ini tuntutan mati. Nah, tuntutan bebas yang saya maksud ini ya, saudara kan membuat disertasi ini sepertinya kritik begitu, tidak setuju dengan keadaan sekarang ini, ya kan? Urgensinya apa nih? Apa sih pembedanya? Ini sebagai mungkin yang menjadi novelty daripada disertasi saudara ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pada dasarnya saya bukan tidak setuju dengan apa yang ada di penuntutan sekarang, tapi saya memberikan masukan agar teman-teman jaksa pada saat bersidangan itu tidak ragu lagi dalam melakukan penuntutan. Artinya beberapa kejadian yang sudah saya gambarkan tadi pada saat di persidangan faktanya memang berubah, itu ada media dari jaksa penuntut umum itu untuk melakukan tuntutan bebas kalau dia yakin bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Seperti itu Bapak. Jadi keadilan yang menjadi tujuan akhir dari proses hukum itu bisa tercapai Bapak. Kalau selama ini kan kita tuh sampai paparan kemana? Siap Bapak, mohon izin kalau untuk tuntutan bebas prosesnya sangat panjang sekali. Jadi pernah saudara menangani perkara tuntutan bebas pernah? Kalau saya nuntut bebas belum Bapak. Terus dari mana dapat ini data ini kok panjang sekali ini? Kalau pengalaman saya berkas berbeda sama persidangan sering Bapak. Ya. Jadi tuntutan bebas saja sudah lo begitu. Kan tidak tercukupi alat buktinya. Siap Bapak. Yang tahu bukti di persidangan kan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini mohon izin Bapak, mungkin jaksanya takut Bapak. Takut apa ini? Kan tuntutan bebas itu adalah kalau misalnya di kami di jaksa penuntut umum seperti tabu gitu Bapak. Gagal di prapenuntutan. Bukan hanya tabu, gagal sebenarnya. Gagal di prapenuntutan. Karena tujuan penuntut umum bawa perkara ke pengadilan itu adalah untuk menuntut orang, meminta dihukum karena udah yakin bersalah. Ya begitu. Ya. Kita melimpahkan perkara ke pengadilan itu kan dengan harapan kita meminta supaya orang ini dinyatakan bersalah dan dihukum. Ternyata kita menuntut bebas. Tapi tuntutan bebas itu juga diatur, diperbolehkan. Ya, bukan tabu, tapi memang kalau mau menuntut bebas itu kadang-kadang mau dipaksakan biar tipis-tipis juga dipaskan dengan tahanan itu, Pak Dekan. Ya sebenarnya nggak boleh juga dipaskan tahanan, memang dia nggak bersalah. Walaupun dia dipaskan di tahanan, dihukum ringan, namanya dia narapidana, karena dia dihukum, divonis. Walaupun dia dihukum percobaan, kan dihukum ringan itu terpidana. Begitu. Oke, sekarang saya belum penjelasan saudara tadi tuh belum nampak buat saya tuh apa sih konstruksi yang saudara maksud di sini. Konstruksi tuntutan bebas itu seperti apa yang saudara idam-idamkan ini? Ya, kalau saudara bagus ini disertasi ini, Pak Dekan, Pak Wakil Rektor, saya buat nota dinas kepada pimpinan secara berjenjang supaya ini bisa dijadikan rekomendasi untuk pimpinan mengambil kebijakan. Tolong agak sedikit gimana lah penegasan saudara ini, konstruksinya ini. Silakan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Menurut saya
konstruksi yang sangat diperlukan adalah yang pertama tadi yang saya sampaikan, penguatan terhadap kelembagaan kejaksaan. Artinya apa? Kalau misalnya kita ada jaksa penuntut umum ini adalah memiliki asas dominus litis, yaitu pemilik perkara. Artinya apa? Kekuasaan penyidikan itu ada di bawah kekuasaan penuntutan. Artinya harmonisasi yang harus ada antara penyidik dan penuntut umum untuk proses hukum yang ideal, proses hukum yang akan output dari proses hukum tersebut adalah keadilan, harus dilakukan. Karena apa? Karena sekarang ego sektoral yang terjadi itu tidak tidak mengeluarkan produk hukum yang baik, produk hukum yang memang berkeadilan. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah, menurut Lawrence Friedman, adalah penegakan hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Apabila orang dihukum tidak ada manfaatnya atau tidak ada keadilannya, berarti tidak sesuai dengan teori tersebut. Artinya apa? Tidak ada gunanya menghukum orang tersebut karena orang tersebut kalau memang tidak bersalah. Mungkin seperti itu Bapak jawaban saya. Terima kasih Bapak. Saudara Pengopelus, saya setuju kalau memang saudara ingin ada konstruksi ini, karena memang saya menyadari sekali kita di sini tuntutan bebas itu belum ada pedoman yang memang betul-betul rigid begitu, pedoman yang jelas. Termasuk memang saudara sampaikan tadi ada prinsip dominus litis itu tadi sebagai implementasi prinsip dominus litis itu, katanya jaksa itu pengendali perkara, pemilik perkara, ya memang udahlah, cukup jaksa aja penuntut umum yang menyatakan tuntutan bebas itu. Lalu ada fungsi penuntut umum dalam proses penyidikan, walaupun itu perkara pitsus, ya kan, tapi di lapangan itu juga antara penyidik dengan penuntut umum itu juga beda. Ya Prof. Maroni, memang betul, walaupun penyidik tindak pidana khusus itu di bidang pitsus itu penyidiknya lain, penuntut umumnya juga lain. Tapi ada juga kebanyakan yang penyidik itu sekaligus juga sebagai penuntut umumnya juga, karena dia yang dari awal sudah menangani perkara. Tapi saya setuju, memang perkara-perkara pidum kita ini penyidik kepolisian ataupun penyidik apa nih? Yang ASN, penyidik PPNS itu kan beda dengan kita. Penuntut umum itu tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam proses penyidikan itu, sehingga di persidangan kebuka semua, diungkap semua, yang ada pemaksaan lah, yang ada tindakan kekerasan lah, sebenarnya dia tidak melakukan. Begitu. Saya sangat setuju sekali. Terus ada harmonisasi independensi antara lembaga penegak hukum. Ini istilah baru nih yang saudara dalam disertasi ini. Ya. Baik, saya sangat senang sekali nih disertasi saudara ini. Semoga ini bisa menjadi bahan masukan kepada pimpinan kita agar kedepannya kita itu benar-benar sebagai pemilik perkara itu. Terima kasih Ketua Penguji. Pertanyaan dari kami, terima kasih, ini sangat jelas sekali arah daripada penelitian saudara ini dalam disertasi ini, dan memang ini saya merasa perlu untuk kita sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan penguji internal Profesor Dr. Nikmah Rosidah SH.MH untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji,
Bapak Ketua Prodi S3, Bapak Profesor Dr. M. Akib SHM Hum, Bapak penguji eksternal maupun penguji internal, alhamdulillah ya Saudara Muhammad Roni sudah ujian promosi ya, mudah-mudahan lulus ya. Baik Saudara Roni, sudah banyak saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari penguji eksternal tadi. Di sini yang saya akan tanyakan kepada Saudara Promopendus, memang seorang penuntut umum itu existingnya ya menuntut untuk seorang masuk dalam penjara. Di sini judul disertasi Promopendus, konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum demi keadilan. Nah ya, ini suatu temuan baru yang menarik ya, yang istilahnya judulnya ini seksi, kata Pak Dr. Tisnanta itu. Seksi di sini maksudnya ketertarikan seseorang untuk membaca judul ini. Kan selama ini penuntut umum itu menuntut orang supaya masuk penjara. Kok ini menuntut bebas? Nah, ya. Di sini saya akan menanyakan kepada Promopendus, apa ketertarikan Promopendus untuk mengambil judul ini? Silakan. Baik, terima kasih dari yang amat terpelajar Profesor Dr. Hikmah Rosidah, SMH. Izinkan Promopendus untuk menjawab. Mohon izin Ibu. Dalam hal ini ketertarikan saya di sini ada orang tua saya. Masih ada di sini untuk melihat saya dari kecil. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Orang tua mengajari harus jujur dan adil. Saya pendidikan jaksa di tahun 2013. Dari pengalaman banyak yang saya temui, artinya apa? Banyak kekosongan keadilan di situ. Jadi disertasi saya tulis sebagai masukan untuk agar mengisi kekosongan keadilan yang ada di peradilan Indonesia. Terima kasih. Oh, jadi ini merupakan memori ya dari Promopendus karena ada pesan dan kesan itu ya. Baik, tapi di dalam menjalankan tugas ya, kita akan menemukan segala macam problematika ya. Untuk tindak pidana yang bagaimana yang dapat dituntut bebas? Silakan. Terima kasih Ibu. Pada saat penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, itu alat bukti yang nanti dipakai di pengadilan itu adalah yang akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim maupun oleh penuntut umum. Artinya fakta persidangan lah yang akan dipakai, bukan fakta berkas. Artinya begini, penuntut umum akan bisa melakukan tuntutan bebas, sudah diatur dalam Pedoman nomor 3 tahun 2019 tentang
pedoman tuntutan jaksa penuntut umum itu artinya apabila si terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana karena unsurnya tidak terpenuhi. Karena kita tahu kalau hukum pidana unsur material lah yang dipakai. Jadi kebenaran material yang dicari di dalam persidangan tindak pidana. Terus yang selanjutnya, tidak terpenuhinya dua alat bukti karena alat bukti yang digunakan dalam persidangan itu tidak kuat pembuktian dan dipakai dengan tidak secara tidak secara aturan yang benar. Artinya bukti-buktinya tidak didapatkan dengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang itu. Nah, dari tiga hal itulah penuntut umum baru dapat untuk melakukan tuntutan bebas. Tapi apakah semudah itu, Ibu? Tidak. Karena apa? Karena untuk menuntut bebas, penuntut umum harus mengajukan rencana tuntutannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan tersebut ke Kejaksaan Agung. Apakah tuntutan bebas itu disetujui atau tidak? Jadi itulah menunjukkan betapa sulitnya untuk melakukan tuntutan bebas. Terima kasih. Baik, kemudian di sini saya melihat ya, tadi Saudara Promopendus menyampaikan pada saat pertanyaan dari Pak Ali tadi ya, bahwa ada keharmonisan antara penyidik sama penuntut umum. Apakah selama ini tidak ada keharmonisan ya dalam pelaksanaan tugas antara sampai ke proses peradilan itu? Silakan. Terima kasih, Bu. Kalau ditanya tidak ada keharmonisan, mungkin tidak, Ibu. Antara penyidik dan penuntut umum harmonis, Ibu. Cuman perlu harmonisasi yang lebih kalau untuk kita menangani perkara, Ibu. Karena apa? Karena harmonisasi yang dilakukan, kerjasama yang baik, keterbukaan antara penyidik dan penuntut umum itu sangat berpengaruh sekali untuk kualitas perkara yang akan kita bawa ke persidangan. Artinya bukan pada saat sekarang ini kita tidak harmonis dengan penyidik, bukan, tapi meningkatkan harmonisasi yang ada. Kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, RUU KUHP yang baru itu mewajibkan jaksa penuntut umum untuk ada pada saat penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun kepada tersangka. Jadi kebenaran materialnya sudah ada penuntut umum di situ. Jadi tidak perlu bolak-balik berkas perkara, tidak perlu lagi ada ego sektoral dan lain-lain. Jadi sebelum kita menaikkan perkara tersebut ke persidangan, kita sudah sama-sama. Jadi itulah kualitas yang akan kita dapatkan pada saat persidangan nanti untuk meningkatkan alat bukti. Terima kasih. Jadi keinginan Promopendus ini menjadi keinginannya ingin adanya tuntutan bebas. Seandainya ini nanti diterima, mungkin Pak Ali akan menjadikan suatu pedoman ya. Nah, selama ini ya bisa dikatakan keharmonisan itu kurang ya antara dalam sistem peradilan pidana itu ya, penuntut umum sama penyidik sampai ke hakim ya, sepertinya berjalan sendiri-sendiri, existingnya seperti itu ya. Nah, jika disertasi ini dijadikan pedoman nantinya ya, coba keinginan yang ada di Sanubari Ananda ini ya, Promopendus ini ya, yang telah disampaikan di sini, coba disampaikan apa poin-poin yang akan disampaikan
sehingga nanti ini dipakai sebagai pegangan para penuntut umum. Dan katanya tadi ada juga humanis, terus adanya keadilan, kemudian adanya keharmonisan. Nah itu poin-poin yang apa yang bisa didengar oleh ini para penuntut umum. Silakan. Terima kasih, Ibu. Perkembangan hukum belakangan ini sudah bergeser dari paradigma yang sebelumnya bersifat preventif menjadi restoratif. Artinya apa? Menekankan kepada pengembalian kepada posisi yang semula, bukan untuk menghukum orang tinggi supaya orang itu tidak bersalah. Dia sudah bergeser paradigmanya dari preventif menjadi restoratif. Dari represif menjadi restoratif. Artinya untuk menghukum orang diukur apakah dengan hukuman ini orang itu jera atau malah tambah melakukan tindak pidana lagi. Artinya dengan misal ada seseorang yang dilakukan pemukulan terhadap orang lain, hal tersebut ada manfaatnya tidak kalau misalnya orang yang pukul itu dihukum? Kalau antara kedua belah pihak itu sudah berdamai atau masih dalam dalam kekeluargaan, tidak perlu seperti yang penguji eksternal tadi sampaikan bahwa orang kalau sudah dihukum namanya narapidana, sudah bukan lagi walaupun hukumannya percobaan, walaupun hukumannya denda, kurungan, itu namanya sudah narapidana. Artinya apa? Paradigma hukum yang sekarang cenderung lebih humanis. Humanis tersebut adalah paradigma hukum yang diterima di masyarakat sekarang. Contoh, Kejaksaan Agung mengeluarkan perja untuk restoratif justice. Itu sangat membantu sekali untuk para masyarakat yang sangat membutuhkan keadilan, membutuhkan keadilan. Artinya kalau dia mencuri, artinya barangnya tidak lebih dari sekian, terus yang di tempatnya mencuri juga sudah ikhlas, artinya berdamai dan tidak perlu lagi dilanjutkan ke persidangan. Jadi mungkin harapan saya seperti itu. Terima kasih. Berarti ini memang yang namanya restoratif justice itu memang sudah ada sejak zaman, istilahnya kalau zaman kata orang Lampung tuh zaman jebai sudah ada, ya istilahnya mewagai, nah itu ada ya. Jadi kesepakatan bersama itu harus ada ya. Tapi kalau untuk tuntutan bebas terhadap tindak pidana misalnya, itu yang saya katakan tadi, tindak pidana apa saja yang bisa dituntut bebas. Nah, berarti untuk tindak pidana yang ringan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Serahkan pada Pak Ketua. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. HS Tisnanta SHLH, Pak. Kami tidak membatasi, tapi mohon 10 menit, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu dan Dewan Penguji yang saya hormati, terutama Pak Asinto yang wajiban sebagai alumni Unila bantu kita. Nanti bayarannya itu luar biasa itu. Doa saya itu nanti di Kejagung dan tiap hari muncul di TV ganti Pak Ketut. Yang pertama dari penguji eksternal, saya ingin mengatakan begini, Saudara Promovendus, bahwa subsistem penyidikan dan penuntutan itu adalah pintu gerbang dari sistem peradilan pidana. Pertanyaannya, setuju atau tidak? Setuju. Cukup. Kalau kemudian setuju, orang pintar itu mesti dari pertanyaan dan jawaban pendek itu bisa dilanjutkan. Gitu. Kalau Anda setuju, polisi sebagai penyidik, Saudara Promovendus sebagai penuntut. Penyidik itu yang ngeracik, Anda yang masak, yang menilai hakim. Permasalahannya kemudian di situ ada problem apa? Kalau seperti itu,
antara penyidik dengan penuntut, problemnya gimana? Problematikanya apa? Silahkan. Saya nggak tahu racikannya apa Pak yang diracik oleh penyidik Pak. Ada nggak kasus yang seperti itu? Ada Pak. Evelyn. Siapa? Anda bisa ceritakan ini Evelyn. Baik Pak. Gimana? Pada saat Evelyn itu dilakukan penuntutan, ramai Pak, mohon izin, artinya viral. Dan sepertinya masyarakat itu tidak menginginkan si Evelyn untuk dipenjara. Kemudian Kejaksaan Agung mengambil alih penuntutan menjadi dari tuntutan 1 bulan menjadi 1 tahun menjadi tuntutan bebas. Dan Kejari, Kasipidum, Aspidum semua didemosi Bapak. Problemnya adalah untuk kasus Evelyn. Kalau sudah dibacakan tuntutan, bolehkah replik itu minta dibebaskan? Seharusnya menurut Anda, menurut Promovendus, apakah ini keluar dari hukum acara atau ada di dalam real hukum acara? Keluar. Dan risikonya ditanggung oleh jaksa. Ya, Hotman Paris begini-begini, di Sumatera Selatan jaksanya kena demosi. Dalam hal ini ada yang harus kita tegaskan Saudara Promovendus, perlindungan jaksa dalam konteks penuntutan itu perlu saya garis bawahi. Istrinya jaksa ya Bu ya. Oh, memang harus ya. Gitu. Udah bener itu. Kenapa? Dalam konteks penuntutan, kalau Anda baca, kalau kita baca bukunya Prof. Maroni, diferensiasi fungsional, itu ada kelemahannya. Ada P1 sampai P berapa itu. Kalau kemudian di P16, apakah jaksa bisa memaksa P19, apakah jaksa bisa memaksa penyidik polisi? Tolong dijawab. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena harus ada penguatan administrasi. Tidak ada kewenangan seorang jaksa memerintah polisi. Ya. Oleh karena itu, RUU KUHP itu juga belum benar. Kalau tadi dikemukakan jaksa wajib, tapi polisinya nggak buka, penyidiknya nggak buka peluang, tetap akan mental. Kalau jaksa wajib, tapi polisinya nutup, penyidiknya nutup, kewajiban itu tidak akan mental. Karena antara penyidik, khususnya polisi, dengan kejaksaan tidak ada di dalam satu hierarki. Gitu. Terakhir, sebenarnya saya menyiapkan 14 pertanyaan, tapi ini baru beberapa pertanyaan sudah saya bikin cukup gitu. Yang terakhir, apa arti penting tuntutan bebas dari disertasi Anda ini dalam konteks pembaharuan hukum pidana, khususnya dengan munculnya KUHP dan RUU KUHP ke depan? Apa arti pentingnya? Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Kaitannya adalah dengan disertasi saya dengan hukum di kedepannya adalah penuntut umum bisa bisa kewenangannya untuk diperkuat. Karena apa? Karena sekali lagi berdasarkan asas dominus litis, penuntut umumlah pemilik perkara. Sorry, jawabannya jangan itu. Jawabannya akademik. Yang pertama, Mas, dalam integrated justice system itu penuh dengan kelemahan. Kenapa lemah? Tadi Anda kemukakan interindependensi, oleh Promovendus dikemukakan interindependensi. Polisi punya, penyidik punya independen, penuntut umum independen, hakim independen. Kalau seperti itu, maka akan terjadi kesulitan untuk menilai keberhasilan dari masing-masing. Padahal seorang jaksa, seorang penuntut umum itu akan sangat tergantung pada kerja-kerja penyidik. Penyidik selesai P21, lepas beban. Itu nggak boleh lagi terjadi. Kemudian yang kedua, kesulitan memecahkan masalah yang ada. Kalau ini sistem peradilan pidana,
di situ masih ada independensi, tidak ada interindependensi, maka peran jaksa itu akan menjadi seperti tukang pos dari penyidik ngantar ke pengadilan. Dan yang ketiga, tanggung jawab instansi itu akan terbelah-belah. Ini tolong dicatat closing statement saya ini, dan saya berdoa suatu saat datang lagi ke sini tapi sudah jadi koordinator atau kejarimana begitu Pak. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. H.S. Tisnanta. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Heni Siswanto SHMHUM. Waktu 10 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua sendiri, Pak Warek 1, kemudian Pak Kaprodi, Pak Prof. M. Akib, kemudian Pak Dekan, Pak Muhammad Fakih, Pak Aliansyah, Dr. Aliansyah. Terima kasih sudah hadir lagi di ujian terbuka. Ibu Prof. Bima, Pak Tis, dan promotor dan co-promotor ya. Semoga selalu sehat. Pak Roni minum dulu lah. Sudah, Gak apa-apa Pak. sudah Pak. Ada amal jariahnya dari Pak Tis itu Pak. Saking gugupnya ngambil minumnya Pak Tis ini. Gak apa-apa. Ini masih betul Pak. Saya kalau tadi teman-teman menanyakan mengenai hal yang bersifat yuridis normatif ya. Saya ingin secara sosiologis dari tuntutan bebas ini Bapak. Ya, Pak Roni santai aja Pak, pokoknya lulus hari ini. Nggak ada yang dirisaukan itu. Jadi JPU dapat menghentikan tuntutan karena ada 3 alasan. Pertama, bukti tidak cukup. Yang kedua, peristiwanya bukan tindak pidana. Pak Roni jangan nulis lagi tindakan, salah itu, tindak pidana. Ya, tidak pidana. Dan ketiganya, perkaranya ditutup demi hukum. Itu di dalam abstrak saudara itu. Tapi ada sesuatu yang ganjel itu ya. Saya ingin membuang ganjelan itu Bapak, nggak enak itu. Tapi Pak Roni nanti saya minta banyak membaca ya. Ada beberapa hal yang keliru-keliru yang kita dengarkan tadi harusnya nggak terjadi lagi. Nah pertanyaannya, akan tetapi faktanya jika dalam suatu penuntutan diterapkan tuntutan bebas, sebetulnya kalau jaksa menuntut bebas itu pengkhianatan atau pengingkaran itu terhadap tupoksinya itu ya. Sebetulnya ada di situ sebetulnya itu ya. Dia diterapkan tuntutan bebas maka JPU akan terlihat salah. Apa maknanya Pak? Bapak mengatakan JPU yang mengajukan tuntutan bebas itu akan terlihat salah. Silakan dijawab. Baik, terima kasih pada yang amat terpelajar Bapak Dr. Heni Siswanto SHMHUM. Mohon izin Prof. Venus untuk menjawab. Terlihat salah itu seperti ini Bapak. Jadi pada saat dilakukannya penyidikan itu ada namanya pra penuntutan Bapak. Pra penuntutan itulah yang selalu digaung-gaungkan. Disitulah kita minta alat buktinya apa, disitulah kita minta keterangan saksinya seperti apa, disitulah kita minta barang buktinya seperti bagaimana untuk supaya kita pada saat hadapkan di pengadilan Bapak. Jadi kalau sudah dilakukan pra penuntutan yang baik, mudah-mudahan pada saat penuntutan itu penuntutannya juga baik. Artinya apa? Sudah terpenuhi 2 alat bukti yang sah, tinggal kita minta untuk disajikan di persidangan dan diputus oleh majelis hakim melalui keyakinannya. Artinya begitu. Itu yang seharusnya. Yang seharusnya. Tapi dalam hal ini yang seperti yang disampaikan, pada saat dilakukan penyidikan jaksa penuntut umum tidak ada yang ikut dalam penyidikan tersebut. Jaksanya. Jadi pada saat di persidangan kok tidak sama faktanya dengan berkasnya. Maka dari seperti itulah
karena pengalaman pribadi Bapak bingung pada saat dihadapkan pada situasi yang seperti itu di persidangan. Ada otak kita berpikir bahwa oh itu hakim teman kita dekati saja, mudah-mudahan putusannya nggak bebas tapi pas dengan tuntutannya. Oh itu terdakwanya masih kenal, bilangin sabar-sabar. Jadi hal-hal seperti itu yang kita hindari sebenarnya Bapak sebagai jaksa penuntut umum. Artinya dengan adanya konstruksi tuntutan bebas ini, jadi penuntut umum tidak perlu lagi seperti itu Bapak. Terima kasih. Seharusnya Bapak. Baik. Terima kasih. Iya. Yang mau dicapai itu kemanfaatan ataukah keadilan? Kalau kan ada 3 nilai berlakunya hukum di masyarakat oleh Gustav Radbruch. Nah, gitu. Ada 3 nilai. Nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Pertanyaan tadi yang relevan dengan jawaban Bapak, itu yang mau dikejar kemanfaatan atas hukum ataukah keadilan? Kalau yang paling tinggi keadilan Bapak. Keadilan. Memang pinter kok ini. Yang pinter, gak usah khawatir Ibu, baru dan Bapak, pinter gitu. Yang pertanyaan kedua, konstruksi tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum menggarisbawahi tanggung jawab moralnya dalam menjaga keadilan. Ini sebetulnya kata-kata yang luar biasa bagi seorang jaksa. Setahu saya, dari pengalaman saya, termasuk saya implementasikan dalam perkuliahan, yang menjaga moralitas hukumnya itu biasanya bukan jaksa, tapi oleh hakim. Kenapa terjadi pergeseran ini pada diri saudara Muhammad Roni? Silakan. Terima kasih Bapak. Untuk kami Pak di Kejaksaan, kalau kita zoom sama Pak Jaksa Agung Bapak, Pak Jaksa Agung itu selalu bilang Bapak, penegakan hukum itu harus melalui hati nurani Bapak. Jadi hati nurani itu tidak ada di buku. Jadi kata-kata itu yang selalu ada di otak saya. Jadi dalam penegakan hukum kita harus menggunakan hati nurani Bapak. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau sudah pakai hati itu kebuka semua bagaimana ini ya. Terima kasih Bapak. Itu yang tadi membuat saudara menangis ya? Iya. Ajaran orang tua dengan ajarannya Pak Jaksa Agung sinkron gitu ya. Mudah-mudahan menjadi jaksa yang baik Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dekan Fakultas Hukum, penguji internal Dr. M. Fakih SH MS. Baik, terima kasih Pak Ketua Penguji, Bapak Warek Bidang Akademik dan Kerjasama. Kemudian saya hormati Ketua Prodi, Penguji Eksternal Dr. Aliansa, dan para penguji yang lain. Saudara Promovendos, Muhammad Roni harusnya berdoa, kapan cepat selesai ujian ini? Iya, saya dulu ujian gini Pak, kapan, sambil berzikir, cepat selesai, itu aja. Tapi kelihatannya udah hampir selesai karena pedalnya udah berdiri. Nah ya, baik. Begini, Provendos. Pertama saya ucapkan selamat karena saudara mempunyai isu hukum atau bahasan yang sebetulnya nggak umum, nggak lazim gitu ya dibahas. Karena apa? Ini tuntutan yang jaksanya minta bebas gitu loh, ini kan. Padahal anak S1 dogmatik hukumnya tuh selalu jaksa tuh nuntut begitu. Baik, sekarang begini saja. Saya tuh nggak akan tanya yang susah-susah. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah. Udah nggak apa-apa. Ada 2 pertanyaan bagi saya. Tolong dirangkum saja, hanya penegasan sifatnya. Saya yakin dan percaya saudara akan hari ke hari komitmen akan pekerjaan ini. Jadi begini, kapan sih tuntutan bebas itu bisa dilancarkan atau dapat dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada dikotomi. Kapan kriteria bagaimana putusan bebas itu dan kriteria bagaimana putusan lepas, ya kan?
Ada yang satu hispa, ada yang satu onslag bahasa Belandanya ini. Ya kalau bahasa Belanda lengkapnya itu dulu belajar onslag van rechtsvervolging, itu yang dikatakan putusan lepas. Bebas dengan lepas ini kan antara yang kayaknya tipis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini ngulang pelajaran satu, monggo dijawab. Silakan Pak Venus, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari amat terpelajar. Dr. M. Fakih SHMS, izinkan Prof. Venus untuk menjawab. Mohon izin Bapak. Jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan bebas pada saat di persidangan itu alat bukti itu tidak sesuai dengan apa yang ada di berkas perkara. Kalau yang di dalam pedoman itu pedoman Jaksa Agung nomor 3 tahun 2019 mengatakan bahwa kriteria jaksa penuntut umum bisa melakukan tuntutan bebas adalah yang pertama, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan makanya doanya terkabul Bu. Nah, kan selesai kan? Sudah, gak usah dilanjutkan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena dibatasi oleh waktu, untuk memberi waktu kepada seluruh tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama saudara Muhammad Roni SHMH saya nyatakan diskor 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Prof. Venus dipersilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban.
Gak ada contekan. Ini isi itu loh. Ini apa sih namanya itu yang di depan itu? Apa isinya namanya di depan itu? Materinya, PowerPoint-nya doang. Isinya nggak ada. Pengen bebas, paling bener.
Para tamu undangan dipersilakan duduk kembali, acara akan dilanjutkan. Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ujian promosi Dr. Saudara Muhammad Roni SH.MH dibuka kembali. Del dipersilahkan untuk menjemput promovendus. Saudara promovendus, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi Doktor Saudara, maka dengan ini saya umumkan bahwa Muhammad Roni SH.MH NPM 1932011016 dinyatakan lulus pada
pada program studi doktor ilmu hukum yang merupakan lulusan ke-18 pada program studi doktor ilmu hukum dengan IPK 3,70, lama studi 4 tahun 6 bulan 16 hari 15 jam 55 menit. Lengkap Bapak Ibu sekalian. Pada saudara diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Wakil Rektor Bidang Akademik didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Dipersilakan kembali ke tempat. Promovendus dipersilakan kembali ke podium. Penyampaian pesan oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama doktor, ini sekarang sudah ada doktornya, Dr. Muhammad Roy maaf Pak, ini ada orang tuanya, saya mohon maaf dengan orang tuanya dulu. Dr. Muhammad Roni SHMH, dengan ini kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi cita-cita saudara bisa tercapai. Kepada keluarga, orang tua, istri, anak, handai tolan, rekan, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Asintel dan juga sebagai penguji internal pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan gelar baru ini saudara lebih bisa berperan di instansi kejaksaan dan bisa lebih mengabdi untuk kemaslahatan umat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Pak Dekan, pada promotor, dan juga kepada Prodi Ilmu Hukum. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak doktor-doktor yang dilahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan oleh promotor kepada doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan sidang, sekretaris dan anggota tim penguji yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan ridhonya ujian terbuka program doktor ilmu hukum UNILA pada hari ini dapat terlaksana.
Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, khususnya saudara Dr. Muhammad Roni, SHMH dan keluarga, atas nama tim promotor mengucapkan selamat atas capaian gelar doktor sebagai gelar akademik tertinggi. Semoga semua ilmu yang telah saudara peroleh selama mengikuti pendidikan pada program doktor ilmu Unila dapat saudara terapkan dengan baik di masyarakat, terlebih lagi mengingat status saudara sebagai seorang aparat penegak hukum. Isu hukum yang saudara angkat pada disertasi ini sangat menarik, karena jika ditemukan fakta secara kasuistis di mana seorang JPU diharuskan untuk menuntut bebas terhadap terdakwa demi keadilan, maka hal itu harus dilakukan mengingat unsur-unsur substantif dari penegakan hukum pidana, yaitu kebenaran material dan keadilan. Sedangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya adalah protection of the public and the promotion of justice for victim, offender, and community. Jadi pada prinsipnya tujuan dari hukum pidana itu perlindungan masyarakat dan mempromosikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Saudara Dr. Muhammad Roni yang telah pelaksananya ujian terbuka pada hari ini sekaligus menandai bahwa proses bimbingan disertasi secara formal antara saudara dengan tim promotor telah berakhir. Untuk itu atas nama tim promotor menyampaikan mohon maaf jika selama proses bimbingan terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Demikian pesan singkat ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor Saudara Dr. Muhammad Roni SHMH ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi Dr. Muhammad Roni SHMH dengan ini dinyatakan ditutup. Wakil Rektor Bidang Akademik dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Kepada Dr. Muhammad Roni SHMH dan keluarga dipersilakan mengambil posisi. Pemberian ucapan selamat, hadirin dimohon berdiri. Ucapan selamat diawali dari Wakil Rektor Bidang Akademik, dilanjutkan Dekan Fakultas Hukum, dilanjutkan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan tim penguji.